Namanya Abdul, anak imigran, muslim, dokter, dan kini namanya bikin gerah Gedung Putih. Progresif atau sosialis? Michigan baru menjawabnya. Ini memang Zohran kedua apa gimana nih? Barangkali lebih penting dari Zohran ya, nanti kita jelasin. Tapi kan ini kan membuat politik Amerika jadi hidup dan bergairah. Karena ada satu lagi yang muncul tokoh baru kan. Kalau dalam bahasa Inggris di Amerika kan Al-Sayyid kan, Abdullah Al-Sayyid. Sebenarnya kalau dalam bahasa Indonesia namanya Abdul Said. Abdul Said. Abdul Said, ya papanya orang Mesir. Tapi dia karena lahir di Amerika, dia otomatis warga negara Amerika dan berhak menjadi presiden kan, atau apapun. Beda sama Zohran ya. Zohran karena dia naturalisasi, tidak lahir di Amerika. Yang dari ini bisa jadi presiden dari dua orang tua yang bukan warga negara. Nah, kalau orang tuanya Abdul Said memang bukan warga negara karena dia berimigrasi dari Mesir kan. Kalau Zohran kan Pakistan, India, kemudian Uganda. Kalau ini dari Mesir kan, papanya itu mahasiswa PhD, doktoral, doktor mekanika, mesin ya. Nah, tetapi karena begitu waktu sekolah, anaknya lahir ya kayak anak saya Guntur sekolah di Columbus, ya kan? Dia lahir kan otomatis dia. Sehingga ini kan warna baru kan. Kalau Obama presiden Barack Hussein Obama, tapi kan agamanya bukan Islam, ya bukan Muslim. Walaupun papanya dulunya dari Kenya Muslim, pindah Kristen kan. Kalau ini berbeda, papanya, ibunya yang asli, kan sekarang ibu tirinya yang ada. Tetapi dia umur 42 tahun, menang primary dia belum senator dari Michigan, tetapi calon dari Partai Demokrat untuk senator. Kalau dia menang kan menggemparkan, karena dia Muslim. Ya, itu satu. Sama dengan Zohran di New York. Tentu saja orang Amerika senang ada ya, kalau dia konservatif dia kritik, kalau Demokrat dia senang. Kan itu membuktikan bahwa demokrasi Amerika matang betul. Ya kan, dia bisa, demokrasi ini ya banyak kelemahannya, ada Donald Trump-nya, dewa mabuknya, tetapi look, dia bisa menerima anak imigran. Islam lagi untuk menjadi salah satu kandidat penting dalam politik. Senator itu kan penting banget buat Amerika. Senator itu kan perwakilan negara bagian. Ya, setiap negara bagian kan dapat 2. Kalau DPR-nya yang House of Representative-nya perwakilan dapil. Ya kan lebih banyak jumlahnya. Kalau senator kan mau negara bagiannya besar seperti California atau New York atau Texas, mau dia kecil, itu sama-sama 2. Sehingga senator itu dalam Congress of the United States itu punya hak-hak yang khusus juga. Karena dia mewakili negara bagian, pemilihan menteri, pejabat tinggi segala macam itu lewat Senat kan. Ini kan istilah Romawi nih, Latin, senator gitu loh. Jadi penting banget, dan biasanya senator itu memang salah satu jalur untuk menjadi presiden. Obama kan senator, Hillary senator mau jadi presiden. Banyak, John F. Kennedy yang sangat terkenal, senator muda jadi presiden. Jadi sekali lagi kita bilang buat demokrasi Amerika bagus banget ini, menambah warna yang menunjukkan kepada banyak orang yang skeptik terhadap demokrasi Amerika. Look, demokrasi Amerika hidup dan bergairah, anak migran. Kalau di teknologi dan perusahaan kan Elon Musk. Ya kan hampir semualah jagoan-jagoan teknologi dan perusahaan besar itu kaum migran lah atau keturunan migran lah. Kalau ini langsung nih generasi pertama kaum migran bisa menjadi kandidat senator yang kuat gitu. Dan dengan agama yang distintif yang kadang-kadang kan kalau di Amerika sekarang kan karena ada masalah dengan Iran, ada masalah dengan Palestina, Israel. Sebenarnya rakyat Amerika yang tidak terlalu mementingkan agama dalam politik dan ingin memisahkan kan jadi perhatian tuh. Ya kan karena konteksnya. Apalagi dengan presiden kayak Donald Trump kan yang kadang-kadang kata-katanya terlalu tajam. Tapi ternyata bisa tuh di konvensi Demokrat Abdul Said. Abdul Said. Ya kan? Abdul Said dong. Abdul Al-Said itu kan coba cara penulisan. Kan bacanya Abdul Said. Itu bisa bagus banget. Nah, kalau dibandingkan dengan
Sohran Mamdani kan wali kota New York, penting banget. Tapi kan wali kota, kalau ini kan senator. Lebih di atasnya. Lebih di atas secara hierarki perwakilan politik ya, lebih luas cakupannya, lebih langsung kebijakan nasional. Kalau Sohran Mamdani kan kebijakan lokal, bukan negara bagian New York, ini kota New York. Kota New York, betul. Kalau Abdul Said, kalau dia menang nanti dia senator, dia mengurus seluruh Amerika dan kebijakan politik luar negeri Amerika. Ini penting banget, Mel. Senator ini kan kayak yang baru meninggal tuh, Lindsey Graham tuh, Republikan ya. Tetapi kan kalau kebijakan luar negeri, dia di berbagai komite senat kan. Tapi kan senator itu kalau katanya dia yang mengusuli nyerang Iran itu sebenarnya dia kan, yang bisiki Trump. Intinya senator kalau dia menang dia akan berperan penting. Saya ramalkan sih kalau Sohran Mamdani, karena dia nggak bisa jadi presiden, nanti trajektori karirnya kalau dia bagus, berprestasi ya, tetap mempertahankan charmnya itu, daya tariknya, dia end up di senat. Kira-kira Sohran Mamdani. Jadi kalau Abdul Said dan Sohran Mamdani dua-duanya bisa jadi senator di Amerika, yang satu Islam Syiah, satu Islam Sunni, ya kan? Satu dari Pakistan, India, satu dari Mesir. Wah, ya ada 100 senator yang lain kan. Tetapi kan ini warna Amerika yang plural, pluribus unum, bineka tunggal ika, berbeda-beda namun satu jua, itu kan bagus banget. Jadi ya memang tidak berlebihan kalau kita bilang ini kan negara demokrasi yang tertua, Mel. Republik pertama yang diciptakan. Dari lahir udah modern nih. Dari lahir sudah modern. Umurnya 250 tahun. Bolehlah dia menjadi contoh bagi banyak. Itu saja Amerika juga harus belajar dari masyarakat yang lain. Ya. Tetapi fakta bahwa seorang seperti Sohran Mamdani, seorang seperti Abdul Said, seorang seperti Obama sebelumnya, itu bisa flourishing in the democratic politics of America. Sayangnya memang cuma satu, belum ada presiden perempuan. Hampir, kemarin hampir. Wakil presiden kan sudah ada. Hillary Clinton yang pernah paling kuat. Benar. Nah, satu lagi kan soal migran ya, dan Said, Sohran, jangan lupa istri. Istrinya Trump itu kan migran. Betul ya? Betul. Istrinya J.D. Vance migran. Keturunan migran juga, India. Jadi saya kira ya ini kan kalau kita lihat berbagai macam negara di dunia ya, kalau ada yang bagus juga seperti Inggris misalnya dari soal itu ya, kan pernah ada Perdana Menteri dari India, Rishi Sunak, ketua Partai Konservatifnya Kemi Badenoch kan dari keturunan Nigeria, gitu bagus. Tapi kan tidak banyak negara lain yang seterbuka itu proses demokrasi dalam mengadopsi orang-orang pendatang. Kan kita pernah bilang kalau kita bandingkan misalnya, coba cari negara lain yang kita sering bahas di sini soal Iran. Kan justru bukan orang datang ke Iran, tapi orang keluar dari Iran. Kan banyak penduduknya diaspora. Siapa yang mau datang berkarir di Iran, apalagi dalam politik? Ya kan, itu kan susah. Susah. Jadi level keterbukaan demokrasi, bagaimana menerima orang yang berbeda, untuk kita baru diskusi Odysseus kan. Odyssey. Ya kan, Xenia. Bagaimana menerima orang-orang yang berbeda. Orang laut, the sea people. What are you going to do with them? Gitu kan. Kalau kata Walter Isaacson, Americans are all the sea people. Kita lah semua pendatang gitu. Termasuk Abdul Said. Sebelum kita lanjut, aku mau mengingatkan teman-teman Freedom untuk mengunjungi Perpustakaan Umum Freedom Institute di Wisma Bakri, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Bukunya up to date, gratis yang paling penting, dingin, nggak kayak kita sekarang ini, agak panas-panas sedikit. Ada trouble sedikit. Tapi buku tentang Abdul Said sama Sohran belum ada tuh, karena masih baru. Belum ada yang bikin juga kayaknya. Tapi soal politik Amerika, demokrasi banyak banget. Banyak banget. Jadi berkunjunglah, di sana enak tempatnya, nyaman. Bisa bikin skripsi, diskusi, bikin konten. Tetap bisa baca soal Sohran sama Abdul Said, karena kan bisa internet. Nah, jadi bisa berselancar. Oke, lanjut Bang. Ini kan kalau Abdul Said ini kan dia bilangnya progresif.
Ya, dia kalau Sohran kan dia bilang bahwa saya demokratik sosialis. Ini pengaruh bapaknya. Kalau Sohran kan bapaknya kan profesor Columbia yang neocolonial studies gitulah, itu kiri-kiri yang nggak jelas gitu. Nah, ini aku masih penasaran Bang, bedanya apa sih? Nah, jadi gini, oke, sebelum saya kasih bedanya, jadi Sohran bilang dia demokratik sosialis, ya. Kalau Abdul Said dia bilang saya bukan sosialis, saya pro kapitalisme, tetapi kapitalisme yang terregulasi, yang diatur, ditata oleh negara dan masyarakat, ya, yang diwakili oleh para politisi atau pemimpinnya, supaya dia tidak hanya membuat yang kaya makin kaya, miskin makin miskin, ada pemerataan, ada pembagian, ada negara kesejahteraan, subsidi, asuransi kesehatan. Kalau dibiarkan begitu saja dalam perdagangan yang terlalu atau interaksi ekonomi yang terlalu bebas, tanpa ada aturan, tanpa ada desakan supaya lu bayar pajak lebih gede, pajak lu kita ambil untuk subsidi asuransi kesehatan. Kira-kira kayak gitu ya. Kalau bikin jalan ya semua pemerintah mau sosialis mau apapun ya bikin jalan. Tetapi kan asuransi sosial, perlindungan pekerja, subsidi ini, subsidi itu kan yang dimaksud. Dan bagaimana kita mengatur supaya distribusi sumber-sumber ekonomi dan hasil ekonomi itu bisa relatif lebih merata kan. Makanya pajak progresif, makin tinggi penghasilan makin besar proporsi pajak, makin kecil penghasilan makin kecil proporsi pajak. Walaupun banyak negara juga di flat tax aja daripada ribet dan juga oke-oke aja, tapi itu kan ideologi masa lalu, Mel. Nah, intinya adalah orang kayak Sohran Mamdani itu memang agak nyeleneh sedikit. Ya, ini demokratik sosialis, tradisi Amerika kan nggak bisa dengan ideologi ini, karena ini kan pendatang, beda sejarahnya dengan Eropa, kita sudah diskusi kan. Marxisme, komunisme, sosialisme nggak pernah subur di Amerika, karena orangnya datang sebagai pendatang mencari kesempatan hidup, individualis dalam pengertian itu. Tocqueville kan sudah membahasnya. Equality-nya kan equality before the law, bukan equality dalam membagi kue, tetapi persamaan kesempatan, bukan persamaan hasil kerja. Itu beda aja tuh tradisi Amerika. Nah, Abdul Said ini menyadari itu, karena itu dia nggak bilang dirinya sosialis. Kan dia sudah Muslim, terus tambahin lagi dengan yang aneh kan agak susah. Trajektori karirnya kan bisa panjang, beda sama Sohran Mamdani, dia bisa jadi presiden. Kalau bagus satu waktu ya, kalau dia masih muda kan, 42 tahun. Sehingga dia bukan sosialis, dia supaya masuk dalam tradisi besar Amerika, dia bilang saya ini progresif. Jadi kira-kira tradisinya sama dengan Roosevelt, salah satu presiden terbesar Amerika, sama dengan Bill Clinton, Hillary Clinton, Demokrat, progresif, yang pro pasar, tetapi mau pasar lebih banyak diatur, pajaknya biasanya mau lebih tinggi dikit, gitu loh. Kalau Republikan yang bukan progresif dalam pengertian ini kan Ronald Reagan, terus kemudian Bush, Bapak Ana, itu kan partainya beda kan. Ini Demokrat, tradisi Partai Demokrat. Nah, bagusnya Abdul Said, dia bukan dalam hal itu, dia tidak mengatakan dirinya radikal. Karena kalau mau jadi presiden nggak bisa radikal dalam pengertian, dia harus di tengah dong. Ya, kalau untuk di Amerika, di hampir semua negara demokrasi, kalau zamannya normal, dia harus ke tengah supaya penduduk pemilih terbanyak kan kalau di tengah. Kalau dia agak ekstrim di kiri atau di kanan, kan distribusi normal kalau dalam politik itu kan. Yang terbanyak itu di tengah. Sehingga dia harus nyari titik-titik yang bisa mempersatukan semakin banyak orang. Kalau pendapatnya soal berbagai hal yang lain, seperti soal Palestina, Israel kan agak sedikit keras untuk Amerika. Ya, tradisi dia kan keluarga Muslim. Tetapi tidak untuk soal yang lain. Untuk soal yang lain dia tradisi normal Amerika biasa, sama dengan Hillary Clinton, Bill Clinton, dan Franklin Delano Roosevelt. Karena itu Abdul Said ini punya masa depan potensi yang cukup panjang. Kalau dia senator, dia berhasil, dia kan saya lihat tampangnya dokter lagi kan. Artinya buat orang Amerika profesi dokter itu kan satu yang sangat dihargai gitu loh. Jadi kita lihat lah, ini kan belum tentu dia menang jadi senator, Mel. Ini baru menang, baru menang dalam
tingkat partai. Jadi dicalonkan oleh Partai Demokrat kan bersaing di dalam dulu kan. Dengan waktu Sohran Mamdani sebelum menang jadi wali kota kan menang dulu pencalonan Partai Demokrat. Itu kan waktu itu kita sudah bikin podcast yang nonton udah 100.000 tuh. Belum lagi jadi wali kota. Karena anak muda kita sayang banget kan 33 tahun. Muslim. Kayak sebenarnya kan kita sayangnya bukan dia Muslim atau non Muslim kan. Kita kan podcast freedom sama dengan Amerika secara keseluruhan, sama dengan Indonesia secara keseluruhan. Manusia, kita melihat manusia sebagai manusia. Ya, kita melihat manusia dalam karakternya, dalam sifatnya, dalam pencapaiannya, bukan karena agamanya, warna kulitnya. Ya. Tetapi kan ada perasaan kemanusiaan nih kok kayak anak kita nih, gitu loh, anak migran. Kalau dia ngomong kayak orang India yang goyang-goyang kepalanya gitu, kan kita sayang, ya kan? Nah. Kalau si Abdul Said kan karena sudah umur 42 kan cara kita melihatnya nggak kayak anak kita nih gitu, nggak bisa kan. Tetapi kita melihat bahwa hebat juga dia. Pendidikannya dahsyat loh ini. Betul. Columbia Oxford, dari papanya juga doktor mekanika kan, beasiswa dari Mesir. Merantau ke Amerika berhasil. Ini kan cerita The American Dream. Kan dari begitu banyak perantau yang ke Amerika kan tidak semua harus berhasil dan tidak semua dengan sendirinya punya anak yang cemerlang dan kemudian bisa jadi senator di Amerika kan. Bayangin aja kalau Guntur jadi senator di Amerika. Ya kan, anak Columbus terbang dari Jakarta, papanya sekolah gitu, beasiswa dari Jogja dan ke Columbus, beasiswa Fulbright, lahir jadi senator, kan kita semua terkejut-kejut. Dan Indonesia pasti akan senang. Bayangin sekarang orang di Mesir, ya kan, orang di Mesir, orang lihat Abdul Said, Sohran aja waktu muncul di Indonesia, Malaysia. Obama aja yang cuman tinggal di sini sebentar, kita juga ini kan. Obama tinggal di Menteng, sekolahnya di SD Besuki itu loh. Begitu dia datang, selamat pagi Indonesia, semua orang tepuk tangan, cinta banget sama Obama. Padahal ini kan bukan warga negara Indonesia, Presiden Amerika, kita nggak kenal juga, tapi kita bodoh. Saya kira perasaan kita kan sama juga. Tidak berarti kita nggak senang sama Trump atau apa, bukan. Kan Trump kalau bagus kita puji. Iya kan? Benar. Kalau dia agak gila dikit, kita bilang ini gila nih. Tapi itulah, demokrasi Amerika selalu mendatangkan pleasant surprises. Ya, ini kejutan yang menyenangkan. Ya, sekali lagi belum tentu dia menjadi senator dan menang, tetapi mungkin. Dan kalau dia menjadi senator yang bagus, ini kan salah satu buat kita barangkali cuma tontonan kan. Tetapi it's not a tontonan only, ya. Ini punya arti yang besar bagi kematangan gerakan demokratisasi yang lebih jauh di Amerika Serikat gitu loh. Dan kalau demokrasi Amerika Serikat tumbuh kuat dan tetap menjaga marwah sebagai republik demokrasi modern pertama dalam sejarah manusia, kan bagi banyak negeri lain kan ada sebuah jangkar pengharapan namanya. Artinya ada, ya kadang-kadang nggak boleh kita lihat secara romantik kayak gitu sejarah, tapi kan perlu juga manusia. Kan toh juga kita sudah bilang kan sejak Perang Dunia Kedua dengan segala kesalahannya, Amerika menjadi payung Pax Americana bagi munculnya banyak negara lain dengan lebih baik, di Jepang, di Korea, di Taiwan, Singapura, Eropa yang hancur dibangun kembali, sukses besar luar biasa. Kan itu pentingnya sebuah negara besar yang tumbuh dan berkembang dan berperan dengan baik, karena dia bukan hanya baik bagi dirinya sendiri, tetapi baik bagi banyak orang lain di berbagai belahan dunia. Kira-kira itu, Bel. Tapi ada lagi sepertinya yang Yes, bagaimana Bu Amalia? Ini juga kan selain Zohran, Abdul Said di Colorado juga mirip-mirip tipenya, populis, progresif, sosialisme. Ini udah menjadi arus utamanya Partai Demokratnya Amerika, apa emang coincidence saja? Bukan, memang Partai Demokrat kan relatif di kiri dan unsur progresifnya memang tradisinya itu kan. Tapi kan bukan itu yang dominan. Yang dominan selalu yang progresif tapi moderat, yang bisa berkomunikasi dengan kalangan politisi Republikan di kanan dengan produktif. Ya, garis tengah. Ada gitu. Tengah kiri, ada tengah kanan. Biasanya yang menang dan kuat baik di Republikan maupun di Demokrat adalah tengah. Nah, memang di zaman kayak Donald Trump yang kuat di Republikan, tengah kanan nih.
Republikan tapi kanannya agak keras jauh gitu. Kita berharap di Demokrat jangan seperti itu. Artinya karena ini kan orang bilang, susah banget jadi moderat, susah banget di tengah sekarang. Eropa kan mengalami hal yang sama. Ini yang barangkali berhubungan dengan apa yang dikatakan oleh Farid Zakaria, the age of revolution. Ini banyak perubahan nih. Tetapi saya percaya demokrasi yang semakin matang, ya ini kan teknologi baru, ekonomi bagaimana, ini bagaimana. Tapi rasanya sih dia akan tetap dalam jalur-jalur yang saya harapkan ke depan. Boleh dong berharap. Boleh dong. Iya kan? Namanya harapan. Gitu, Mel. Oke, kalau gitu. Kita tunggu. November ya. November kan pemilu. Iya, pemilu melawan. Bukan pemilu nasional ya. Bukan, ini kan pemilu antar waktu, pemilu selak. Oke, baik, terima kasih Bang Jelly. Baik, Mel. Terima kasih teman-teman Freedom yang sudah bergabung. Demikian Top News International Freedom Institute. Sampai jumpa. Freedom Institute, let's go deeper tonight. Beyond the headlines, we're chasing the light. History, philosophy, strategy, insight. Learning together till the morning light. Bersama Amel, Masa Haldi, garis depan. Elang Hidayat, lempar pertanyaan. Dan kalau Bang Jelly mulai bicara, notebook siap karena bakal luar biasa. Think before you tweet. Every fact must meet Freedom Institute. We connect the dots. Napoleon, Churchill, Kissinger too, Confucius, Ibn Sina. We're learning something new. Dari timur sampai barat, sejarah lama masih bernyawa. Hegel berkata, The owl of Minerva flies at dusk. sejarah baru bicara. Saat kisahnya telah utuh, Churchill berkata, the farther backward you can look, the farther forward you are likely to see. podcast bukan cuma